Alhamdulillahi wahdah Dzul jalali wal kamali wal ikram Mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin Laisa kamitslihi syai'un wa huwa ghaniyyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah al-habibil 'alil qadril 'azimil jah wa lam yakhluqil khallaqu khalqan mislah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatil ulama li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah miftahid dari salam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratul muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para ibu nyai, pimpinan ormas Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama dari Suriah dan Fikiyah, dan bapak dari ibu pimpinan muslimat, Batayat, PBNU, IPNU, Banser, Ansor yang saya banggakan. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kepada para sesepuh, para masyayikh, para habaib, tidak berarti mengurangi hormat kami kepada para beliau. Yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda Kabupaten Majalengka, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan. Kain dari mana itu? Kok surat jilbab suruh berjilbab rapat, rupa seorang perempuan harus rapi, pakaiannya dari mana? Padahal tekstil pada waktu itu belum ada, tapi itu sudah turun. Tidak sekali-kali Allah Ta'ala memerintahkan, sudah ada. Nah itulah hebatnya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Dakwah yang demikian yang luar biasa ini dicontoh oleh terutama aulia illah yang ke Indonesia, di antara terkenal wali sembilannya. Siapkah beliau-beliau? Dari mulai Syed Malik Ibrahim sampai Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan seterusnya sampai Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah diantaranya yang ditiru oleh para beliau. Beliau masuk ke Indonesia, tidak hanya masuk saja ke Indonesia lalu adu kesaktian, tidak. Beliau ahli ekonom, beliau ahli pertanian, beliau ahli kedokteran, beliau ahli obat-obatan. Dengan dakwah cara itu yang luar biasa, hingga yang masuk di Pejajaran, hingga yang masuk di Majapahit dan sebagainya, beliau menguntungkan, memberikan income kepada wilayah-wilayah yang ditempatinya. Mampu mendatangkan pedagang-pedagang dari Turki, Cina, India, lebih-lebih Timur Tengah itu sendiri. Sehingga kerajaan-perkerajaan sangat diuntungkan sekali. Maka perlindungan pada umat pada waktu itu diberikan kepada umat Islam oleh kerajaan-kerajaan. Dari situlah al-Islam mulai berkembang. Karena apa?
karena menunjukkan membawa misi rahmatan lil alamin. Nah itulah diantaranya. Maka perlunya dengan ada peringatan Maulid ini, kita akan lebih jauh mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan adanya peringatan ini akan menambah mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah. Terakhir, saya ambil tadi ayat yang Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah ditanya, maka akuna mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang-orang yang beriman? Dijawab oleh Rasulullah, selagi kamu mencintai Allah Ta'ala. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai para utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai, mengikuti sunnahnya dan tarekatnya. Anehnya tarekat dan sunnahnya setelah mahabbah dulu mengikuti Rasulullah. Memang lain. Orang mengikuti sunnah Nabi dengan mahabbah, ibadah dengan mahabbah hanya semata mentaati perintah, tapi tidak dibarengi dengan mahabbah. Kalau orang yang mahabbah jarang memikir pahala. Tapi kalau orang hanya sekadar hanya ketaatan belaka, yang dipikir pahala. Gampangan saja, saya dulu punya pacar yang menurut saya cantik, bagi orang lain terserah. Tapi kalau kuncar wajib kunjung pacar, ngelewatin kuburan rumahnya. Jadi kalau lewat itu ya sudah bulu-bulu ini merinding juga. Tapi karena cinta tidak ambil pusing, mau ada gandarwo, mau ada wewe, mau ada pemesan bodoh, lewat saja. Karena apa? Mahabbah. Itulah satu contoh. Maka orang-orang yang mahabbah berbeda sekali. Tapi kalau yang kurang mahabbahnya, pahalanya gimana? Ini bagaimana kalau dibaca? Hebatnya gimana? Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari itu pentingnya mahabbah. Maka Rasulullah menegaskan, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kita tafsirkan luas, keimanan itu akan kuat semakin turunnya keimanan tergantung kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Kalau kita cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya akan semakin kuat. Tapi kalau kita imannya dikeroposi karena tidak mahabbah, mengurangnya mahabbah, atau mau diprovokasi supaya mahabbahnya melentur-melentur umpamanya, ya imannya jangan tanya, ikut melentur. Mustahil bagi Nabi SAW, sabdanya bohong. Nah itulah. Bagi orang-orang oknum-oknum, maksud saya, yang mau menghancurkan umat Islam khususnya, menghancurkan umat agama, bagaimana caranya? Menafsirkan hadis ini bisa saja dibalik. Oh kalau begitu, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung cintanya kepada nabinya. Kalau melentur iman, mahabbahnya, cintanya, berarti melenturlah imannya. Harap diusahakan bagaimana supaya mengendor kecintaannya kepada baginda Nabi. Bagaimana umat ini cintanya umpamanya kepada tokoh agamanya, khususnya Islam. Bagaimana melenturkan dengan segala cara dan sebagainya. Supaya apa? Umat Islam khususnya, umat beragama pada umumnya mudah dibenturkan karena merosot kecintaannya kepada baginda Nabi dan para ulamanya. Apabila sudah ini terjadi, kita baca saja qunut nazilah, Allahumma hadina fima hadahi. Dan bagaimana cara menghancurkan bangsa ini? Kurangi, grogoti kepercayaannya kepada pemerintahnya, kepercayaannya kepada tokohnya, kepercayaannya kepada TNI Polri-nya. Kalau perlu benturkan. Nah inilah.
antar sesama kita kebenturkan, itulah paling mudah kalau sudah melentur kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya. Kadar bobot seseorang cinta kepada tanah airnya tergantung cintanya kepada bangsanya. Kalau cinta kepada bangsanya luar biasa, cinta kepada tanah airnya luar biasa. Mari kita pertahankan, kita tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada para sahabatnya, cinta kepada para ulama, para aulia, cinta kita kepada negara dan bangsa ini, kepada pemerintah ini. Kita selalu mengingat kepada siapa? Kepada pendiri-pendiri bangsa ini yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Apakah kita akan menjadi umat atau menjadi bangsa yang akan mengecewakan para beliau di hadapan Allah, atau kita akan menjadi bangsa yang akan memalukan para pendiri bangsa ini, para pejuang bangsa ini di hadapan Allah sehingga menjadi bangsa yang mengecewakan? Pastinya kita jawab tidak. Tidak perlu kita menjawab tidak. Buktikan kalau kita tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.